Ini dua orang terdekat Prabowo resmi dilantik menjadi wakil menteri. Yang satu, Pak Sudaryono menjabat sebagai wakil menteri pertanian dan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan dua. Seperti apa Anda melihat pelantikan yang menjelang bisa kita katakan pemerintahan selanjutnya tinggal beberapa bulan lagi, Pak Sylvester? Ya, memang ini dirasa sangat perlu ya oleh Presiden Jokowi tentunya, bahwa beliau menginginkan dalam waktu yang kurang lebih hampir dua bulan lebih ini, semua program Pak Jokowi tentunya harus bisa selesai dengan baik. Untuk itu diperlukan adalah wakil-wakil menteri yang tentunya membantu menterinya, termasuk membantu Presiden Jokowi. Itu yang pertama dulu. Memang ini kebutuhan yang dirasakan sangat urgent oleh Pak Jokowi. Yang kedua, memang selain itu, Pak Jokowi sendiri memberikan keleluasaan atau menyiapkan agar nantinya pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar ketika selesai dilantik akan berjalan langsung tancap gas, oke gas lah, intinya itu. Jadi makanya diperlukan kayak Mas Thomas Djiwandono untuk Wakil Menteri Keuangan ini dan juga Mas Sudaryanto untuk Menteri Pertanian ini, karena memang diperlukan untuk mempelajari semua postur yang ada di kementerian terkait, termasuk juga postur keuangan tentunya, yang mana mereka berdua nantinya akan ikut dan sah mengikuti semua program ataupun kinerja ataupun pertemuan-pertemuan yang terkait dengan kementerian agar secara resmi gitu loh bisa mengikuti forum-forum di tingkat nasional maupun internasional, sehingga untuk transisi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga ini dirasakan sangat membantu nanti. Oke, menjadi pertanyaan Pak Sylvester dengan yang tadi Anda katakan bahwa diperlukan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah urgensinya seperti apa sih Pak terkait dengan hal tersebut? Hanya sisa 2 bulan waktu untuk mempelajari, dirasa ini terlalu singkat. Lalu kelebihan Thomas Djiwandono dan juga Bapak Sudaryono ini untuk mengisi kedua posisi tersebut seperti apa Pak yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi? Ya, memang ini sangat penting ya. Kementerian Keuangan itu bagaimana mengenai postur anggaran. Mas Thomas Djiwandono ini salah satu dari tim apa namanya tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo ya untuk transisi atau jadi benar-benar Mas Thomas ini paling tidak harus mengetahui semua seluk-beluk mengenai postur anggaran APBN yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo nantinya, gitu. Jadi beliau salah satu timnya. Jadi ketika beliau sekarang ini resmi menjadi wakil menteri, beliau bisa mewakili gitu untuk mengikuti yang saya bilang tadi, forum ataupun mempelajari semua postur anggaran, sehingga benar-benar dikuasai. Kalau kita ngomong masalah dulu transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi, memang waktu itu harus kita ingat lagi bahwa info yang ada itu sangat sedikit. Terus yang kedua, memang tim transisi itu tidak bisa masuk kemanapun, maksudnya mereka secara resmi tidak bisa mengikuti kegiatan dari kenegaraan atau kegiatan pemerintah. Tapi kalau mereka saat ini menjadi wakil menteri, mereka bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan itu, dan tentunya ini akan sangat membantu nantinya di pemerintahan Prabowo Gibran. Oke, kami ingin mengonfirmasi artinya dengan pelantikan sebagai wamen ini, khususnya kedua kader Gerindra ini, sebagai bentuk penjajakan dan juga transisi, dan apakah memang nantinya Thomas Djiwandono ini juga sekaligus dipersiapkan untuk menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo, Pak Sylvester? Itu bisa jadi ya, bisa jadi, bisa juga enggak. Tapi intinya bisa jadi itu, paling tidak kalaupun jadi, beliau sudah mempunyai bekal yang cukup. Tapi semua ini tergantung dari
tentunya hak prerogatif dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Oke, lalu bagaimana Pak dengan Anda melihat sisa 2 bulan ini seberapa besar kemampuan dari Thomas Djuwandono dan juga Sudaryono untuk bisa agile dan juga berlari kencang untuk bisa catch up juga dengan kementerian lainnya? Ya, paling tidak 2 orang ini yang dari awal membangun Partai Gerindra dan mengetahui secara pasti visi, misi, dan juga keinginan dari Presiden terpilih Pak Prabowo. Tentunya mereka lebih dalam ya mengetahui daripada orang-orang lain gitu. Mereka yang tiap hari bersama Pak Prabowo. Jadi kami pikir bahwa ini suatu hal yang bagus. Jadi walaupun disisa waktu yang hanya 2 bulan lebih, tapi paling tidak mereka sudah lama bersama Pak Prabowo dan mereka yang merancang visi misi dari Presiden Prabowo gitu loh. Jadi ini sangat bagus. Jadi mereka sisa 2 bulan ini sebenarnya bukan lagi mereka belajar, tapi intinya mereka melengkapi apa yang selama ini mereka bangun dengan Pak Prabowo untuk visi misi yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia. Jadi mereka lebih mengetahui. Oke, Pak.